وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik, inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari yang cerah ini kita masih bisa melanjutkan pelatihan membaca kitab kuning dalam keadaan sehat walafiat. Kok masih dua ya? Dimulai aja Ustadz, sesuai Dimulai jadwal. aja ya. Ya. Siap. Apakah ada pertanyaan terkait materi yang kemarin? Tidak ada ya? Ya, kalau begitu kita lanjutkan dengan materi hari ini. Saya share screen dulu. Apakah masing-masing sudah ngeprint materi hari ini atau masih berbentuk PDF? Masih di-share tadi pagi Ustadz, kami belum sempat ngeprint. Oh ya, siap. Oke, jadi keliru. Jadi ini materi pelatihan pada pagi hari ini. Pelajaran 2 tentang pembagian isim kesesuaian dalam jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Oke, jadi ada 3 subbab yang akan kita pelajari bersama, yaitu tentang pembagian isim, baik dari segi jenisnya, mudzakkar dan muannats, atau dari segi jumlahnya, mufrad, musanna, dan jamak, kemudian tentang jumlah ismiyah, kemudian mubtada dan khobar. Sebelum kita lanjut kepada materi, ada baiknya bila kita lihat terlebih dahulu kosakata berikut. Coba kita angan-angan atau kita baca kira-kira harokat dari setiap kata ini seperti apa. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa isim, ya, apabila tidak ada amil yang masuk ke dalamnya, maka langsung saja dibaca rofa atau di dhammah. Contohnya mudarrisun, ya.
langsung di dhammah huruf akhirnya. Mujtahidun, i'tikafun, mudarrisun artinya guru, mujtahidun artinya orang yang bersungguh-sungguh, i'tikafun artinya i'tikaf atau berdiam diri di masjid, mustahabbun artinya sunnah, istinjaun artinya bersuci dari najis, muta'allimun artinya murid, hadirun artinya ada, ma'un artinya air, qahirun artinya yang suci, jadidun artinya yang baru, bi'run artinya sumur, amikun artinya dalam, rukbatun artinya apa itu? Kalau dalam bahasa Jawa dengkul atau lutut, ya. Thalibun artinya murid, mafrudun artinya wajib, sholihun artinya orang yang soleh, hafizun artinya orang yang menjaga atau orang yang hafal, mahirun artinya orang yang pandai, mar'atun artinya perempuan. Bapak Ibu yang kami hormati, pendahuluan kosakata, ya. Pendahuluan setiap materi ini berbentuk kosakata itu bukan tanpa tujuan, Bapak Ibu ya. Pendahuluan ini berupa kosakata, tujuannya adalah agar kita memperbanyak kosakata kita, ya, agar dalam membaca kitab kuning itu kita tidak menemui kesulitan. Karena meskipun kita pandai dalam materi nahwu atau sorof, jika kita miskin kosakata maka kita akan sangat kesulitan dalam membaca kitab kuning. Karena tidak cukup seseorang mengetahui bisa membedakan antara mubtada dan khobar atau fi'il dan isim, ya, atau jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, tapi dia tidak punya kosakata, maka dia tidak akan bisa membaca kitab. Oleh karena itu, ya, dua hal ini saling berhubungan. Dua hal ini saling berhubungan. Selain kita juga menguasai ilmu alat, ya, alat untuk membaca kitab, kita juga perlu kaya dengan kosakata. Agar tidak setiap kita membaca kitab, kita harus membawa kamus, ya, dan lain sebagainya. Setelah itu adalah tentang kaidah. Kaidah 3A, dalam bahasa Arab, isim dilihat dari jenisnya ada dua. Ya. Tadi judulnya pembagian isim. Ya. Pertama yang akan kita pelajari adalah tentang pembagian isim. Pembagian isim dari segi jenisnya itu ada dua, terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama mudzakkar atau laki-laki, yang kedua muannas atau perempuan. Mudzakkar, isim mudzakkar contohnya mudarrisun, isim muannas contohnya mudarrisatun. Mudarris artinya guru, karena dia isim mudzakkar maka diperuntukkan bagi guru laki-laki. Sedangkan guru perempuan maka bukan mudarris, tapi mudarrisatun. Isim mudzakkar biasanya tidak ada tak marbutohnya, sedangkan isim muannas biasanya memakai tak marbutoh. Kenapa seperti ini, Bapak Ibu? Karena terkadang isim mudzakkar itu ada tak marbutohnya. Kebalikannya, terkadang isim muannas itu tidak ada tak marbutohnya. Ya, oleh karena itu ini tidak bisa dijadikan kaedah yang mutlak menyeluruh. Tidak bisa. Oleh karena itu di sini disebutkan biasanya dan kebanyakannya memang isim mudzakkar itu tidak ada tak marbutohnya. Dan biasanya atau kebanyakannya isim muannas itu ada tak marbutohnya.
Lalu apakah ada contoh isim mudzakkar yang ada tak marbutohnya? Ada. Contohnya seperti nama seorang sahabat yang agung, Tolhah, Tolhatu, ya kan? Salah satu perawi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kewajiban sholat 5 waktu yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, ya, Tolhatu bin Ubaidillah. Padahal beliau laki-laki, tapi namanya ada tak marbutohnya. Beliau laki-laki, tapi namanya ada tak marbutohnya. Maka hukumnya tetap mudzakkar, ya. Maka jika kita ingin katakan Tolhah yang alim, kita katakan dalam bahasa Arab Tolhatu al-alimu, bukan al-alimatu. Kenapa? Karena hukumnya Tolha di sini meskipun ada tak marbutohnya itu mudzakkar karena dia merupakan isim mudzakkar. Kemudian apakah ada isim muannats yang tidak ada tak marbutohnya? Coba Bapak Ibu jawab masing-masing, ya. Atau di dalam hati bisa dengan suara. Ya, benar, ya. Beliau seorang perempuan yang mulia, ya. Beliau adalah Zainab, ya. Zainab nama perempuan, isim muannats, tapi tidak ada tak marbutohnya. Sehingga jika kita ingin mengatakan Zainab yang alim, yang bertakwa, misalkan, maka kita katakan dalam bahasa Arab Zainabu al-alimatu al-muttaqiyatu atau at-taqiyatu, ya. Meskipun Zainab ini tidak ada tak marbutohnya tapi hukumnya muannas, dia isim muannas. Jadi itulah salah satu contoh isim mudzakkar yang ada tak marbutohnya dan isim muannas yang tidak ada tak marbutohnya. Namun kebanyakan isim mudzakkar itu tidak ada tak marbutohnya, kemudian isim muannas itu ada tak marbutohnya. Kemudian kaidah yang kedua, 3B. Sekarang isim dilihat dari segi jumlahnya. Itu terbagi menjadi 3. Mufrad atau tunggal atau 1, musanna 2, jamak artinya banyak. Contoh isim mufrad mudarrisun. Ya. Contoh isim musanna mudarrisani. Contoh isim yang jamak, contoh isim yang jamak adalah mudarrisun. Mudarrisun seorang guru laki-laki, mudarrisani 2 orang guru laki-laki, mudarrisun guru-guru laki-laki. Kapan kapan kita harus menggunakan isim jamak apabila mereka jumlahnya 3 atau lebih. Apabila jumlah mereka itu 3 atau lebih, maka harus kita jamakkan. Kapan kita menggunakan jamak laki-laki, kemudian jamak untuk perempuan, tergantung yang kita informasikan. Ya. Kalau jamak laki-laki, maka kalau mereka laki-laki dan mereka banyak, maka kita menggunakan jamak mudzakkar salim namanya. Kalau mereka perempuan dan banyak, maka kita menggunakan jamak muannas salim. Coba kita perhatikan Bapak Ibu tabel berikut ini, ya. Untuk mudzakkar, kemudian untuk muannas, mufrad, musanna dan jamak. Mudzakkar mufrad mudarrisun. Muannas mufrad mudarrisatun. Mudzakkar musanna mudarrisani. Muannas musanna mudarrisatani. Taknya tidak boleh dibuang ya Bapak Ibu. Untuk membedakan antara musanna yang mudzakkar dan musanna yang muannas. Kemudian
Mudzakkar jamak mudarrisuna, muannats jamak mudarrisatun. Untuk mufrad perbedaannya hanya di ta, kemudian musanna perbedaannya juga hanya di ta, tapi yang di jamak ini perbedaannya sangat nampak sekali. Ya, kalau jamak mudzakkar ditambahi wau dan nun, ya, mudarrisun menjadi mudarrisun, kemudian yang jamak muannas ditambahi alif dan ta, yang awalnya tak marbutoh kemudian menjadi tak mabsutoh, tak yang panjang. Awalnya mudarrisatun menjadi mudarrisatun, artinya beberapa guru perempuan. Coba Bapak Ibu perhatikan catatan berikut. Perhatikan cara membuat isim mufrad menjadi musanna dan jamak di bawah ini. Yang satu, pertama untuk membuat isim musanna yaitu dengan menambahkan alif dan nun di akhir kata, baik muzakkar maupun muannas. Contoh, mudarrisun menjadi mudarrisani, ya. Kemudian mudarrisatun menjadi mudarrisatani. Tidak ada perbedaan antara muzakkar dan muannas. Ya, baik muzakkar dan muannas, cara membuatnya ke musanna, merubahnya menjadi musanna adalah dengan menambahkan alif dan nun di akhir kata. Kemudian yang kedua, untuk membuat jamak mudzakkar yaitu dengan menambahkan wawu dan nun di akhir kata. Contohnya mudarrisun menjadi mudarrisun. Yang ketiga, untuk membuat jamak muannas yaitu dengan menghilangkan tak marbutoh pada isim mufrad muannasnya, lalu menambahkan alif dan ta di akhir kata. Jadi mudarrisatun, contohnya mudarrisatun. Kita buang tak marbutohnya terlebih dahulu. Kemudian menjadi mudarrisah, ya kan? Kemudian kita tambah alif dan ta sehingga menjadi mudarrisatun. Ya, itulah terkait pembagian isim baik dari segi jenis maupun jumlahnya. Kemudian selanjutnya adalah terkait jumlah ismiyah. Sebelum saya lanjut pada pembahasan mengenai jumlah ismiyah, apakah ada pertanyaan terkait pembagian isim dari segi jenis maupun jumlahnya? Semuanya jelas ya? Baik. Kita lanjutkan. Jumlah ismiyah minimal terdiri dari dua komponen pokok, yaitu mubtada dan khobar. Ya. Kemarin telah kita sampaikan bahwa untuk membedakan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah sangat mudah. Ya, sangat mudah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melihat awal katanya. Jika awal kata itu berupa isim, maka itu adalah jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah. Jika awal kata itu berupa fi'il, maka itu adalah jumlah fi'liyah. Sangat mudah. Contohnya Zaidun qa'imun. Zaidun isim. Maka Zaidun qa'imun adalah jumlah ismiyah. Qama Zaidun. Qama fi'il. Maka qama Zaidun adalah jumlah fi'liyah. Sangat mudah. Mubtada biasanya ada di depan dan khobar biasanya berada setelahnya. Ya, jadi mubtada biasanya ya biasanya ada di depan, kemudian khobar biasanya berada setelah mubtada. Ya, biar Bapak Ibu tidak bingung ya, biar Bapak Ibu tidak bingung. Nanti juga akan dijelaskan kapan mubtada itu bisa berada di belakang. Ya, kapan
khobar itu bisa mendahului mubtada. Kebanyakan mubtada dahulu, kemudian setelah itu khobarnya. Jika ada kalimat seperti ini, al-mudarrisu mujtahidun, tidak usah bingung. Ya. Yang mubtada yang mana, yang khobar yang mana, kita katakan al-mudarrisu mubtadanya, kemudian mujtahidun adalah khobarnya. Al-mudarrisu mubtadanya, mujtahidun khobarnya. Kenapa? Karena biasanya mubtada itu di depan dan khabar datang setelahnya, kecuali yang termasuk dari golongan-golongan yang akan kita pelajari nanti. Kemudian setelah itu, setelah kita mempelajari tentang jumlah ismiyah itu terangkai dari mubtada khabar, sekarang antara mubtada dan khabar harus ada kesesuaian dalam jenis, yaitu mudzakkar dan muannasnya, dan juga dalam jumlahnya, adatnya, yaitu mufrad, musanna, dan jamaknya. Jadi apabila mubtada'nya itu mufrad, khabarnya harus mufrad, Bapak Ibu. Tidak boleh mubtada'nya mufrad, khabarnya musanna. Ya. Atau mubtada'nya jamak, khabarnya mufrad. Tidak boleh. Kalau mubtada'nya mufrad, khabarnya harus mufrad. Mubtada'nya musanna, khabarnya harus musanna. Mubtada'nya jamak, khabarnya harus jamak. Coba Bapak Ibu perhatikan contoh tabel berikut ini. Contoh mudzakkar mufrad. Al-mudarrisu mujtahidun. Muannas mufrad. Al-mudarrisatu mujtahidatun. Begitu juga dari segi jenisnya, Bapak Ibu. Kalau mudzakarnya muannas, khabarnya harus muannas. Ya, tidak boleh dibalik. Ya, tidak boleh khabar mubtada'nya muannas, khabarnya mudzakkar, atau mubtada'nya mudzakkar, khabarnya muannas, tidak boleh. Ya. Al-mudarrisatu, maka yang benar adalah mujtahidatun, bukan mujtahidun. Kemudian muzakkar musanna, al-mudarrisani mujtahidan. Muannas musanna, al-mudarrisatani mujtahidatan. Muzakkar jama' al-mudarrisuna mujtahidun. Muannas jama' al-mudarrisatun, al-mudarrisatu mujtahidatun. Ya, inilah materi pelatihan pada pagi hari ini. Ya. Untuk selanjutnya adalah kita akan melakukan latihan-latihan pada soal-soal di bawah itu, ya Bapak Ibu. Barangkali ada pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan tadi, sebelum kita memulai dengan latihan-latihan, bisa disampaikan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Nggih, Bapak. Ahmad Sujai, Ustaz. Permisi. Nggih. Terima kasih sudah dapat pembelajaran tentang musanna, mufrad dan muannas, baik mudzakkar maupun muannasnya jamak dan tunggal ya. Itu tadi maaf saya linknya agak terlambat masuknya, sempat waktu 10 menit untuk connectingnya. Pada musanna mudzakkar maupun muannas itu, dalam musanna itu kan yang pasti al-mudarisani mujtahidani, bukan al-mudarisanu, bukan ya Ustaz ya? Bukan, Bapak. Kenapa itu begitu, Ustaz? Ya, jadi untuk membedakan nunnya jamak dengan nunnya musanna adalah nun musanna itu selalu di kasroh, Bapak ya. Berbeda halnya dengan nunnya jamak, karena
jamak mudzakkar itu Bapak perhatikan ada nunnya al-mudarrisuna ya. Ya. Sedangkan jadi dalam nunnya jamak itu pasti di fathah ya. Jadi itu prinsip Bapak. Bisa dijadikan sebagai kaidah. Kalau nunnya musanna pasti di kasroh, kalau nunnya jamak pasti di fathah. Tidak akan berubah. Kemudian ya jamak muannas itu al-mudarrisatu. Iya. Lah, jadi yang akan berubah dalam musanna dan jamak adalah huruf sebelumnya, alifnya dan wawunya. Ya, alifnya dan wawunya. Sedangkan dalam jamak muannas ya, dalam jamak muannas karena dia tidak ada pembandingnya, tidak seperti musanna dan jamak, akhirnya sama-sama berupa nunnya, maka dalam jamak muannas i'rabnya memakai harokat. Jadi harokat di akhir al-mudarrisatu, harokat dhamma itu adalah harokat i'rab, Bapak. Jadi seandainya nasab maka harokatnya akan berubah. Seandainya rofa maka di dhamma, seandainya nasab dan jar maka dia akan di kasroh. Ya, syukran Ustaz. Oke, sami-sami Bapak. Mungkin ada yang lain? Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan, mari kita lanjutkan dengan sesi latihan. Ya. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, silahkan ya kita mulai satu-satu ya. Silahkan Bapak Ibu lihat ya latihan nomor 1. Bacalah teks berikut ini kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Bapak Ibu baca, kemudian Bapak Ibu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya beri waktu 2 menit, Bapak Ibu ya. Kemudian nanti akan saya buka kesempatan untuk yang sudah selesai. Silakan Bapak Ibu bisa memulai menjawab di buku masing-masing atau di angan-angan juga tidak apa-apa. Saya udah Ustaz. Oh, Bapak sudah? Sudah. Angan-angan Ustaz. Iya. Sudah. Ya, silakan Bapak jawab yang baris pertama Bapak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-ma'u thahirun. Air itu suci. Ya. Al-muta'alimuna jadiduna. Orang-orang yang belajar baru mereka itu lebih daripada tiga ke atas. Iya. Orang belajar baru. Ya. At-taharatu wajibatun. Bersuci itu hukumnya wajib. Al-mudarisani hadironi. 2 pelajar telah hadir. Al-mudarrisani. Al-mudarisani 2 guru hadir. Ya, 2 guru. Orang guru telah hadir. Pelajar. Bahasa Arabnya apa, Bapak? Pelajar pelajar itu? Ad-darisu. Ya, Ad-darisu ya. Ad-darisu. Kalau ada mimnya menjadi mudarris, maka guru. Artinya guru atau pengajar. Oke, silakan. Iya, tadi saya pertama udah pengajar. Oh iya. Oh ya, pengajar ya. Pengajar ya.
Iya, Mudaris itu pengajar. pengajar, benar pengajar. Al-istinja'u wajibun. Al-istinja'u wajibun. Artinya? Istinja itu wajib. Iya. Alhamdulillah. Bagus sekali Bapak. Nah, Kita itikafu beri kesempatan barangkali ada yang ingin mencoba melanjutkan Bapak ya. Kalau tidak ada ya bisa Bapak lanjutkan. Ya, silahkan para peserta yang lain barangkali ada yang ingin. saya boleh lanjutin Ustaz. Boleh Bapak, silahkan. Al-i'tikafu mustahibbun. Mustahabun, Bapak. Yang Mustahabun. benar. Iya. I'tikaf itu disunahkan. Iya, disunnahkan. Nah, itu mustahabun. Nah, ya, Mustahabun. silahkan Bapak. Al-muta'allimatani mujtahidatani. Ya. Dua orang guru betul-betul sungguh-sungguh. Iya, Bersungguh-sungguh itu dua orang guru perempuan. Dua Ya. guru perempuan itu bersungguh-sungguh. Iya. Ya, silahkan Bapak. Qara'al muta'allimani al-Qur'ana. Dua orang guru membaca Quran. Ya. Al-mudarisatu jamilatun. Guru wanita itu cantik. Jamilat. Itu mudarisatun itu guru perempuan. Satu Ya, orang. Al-mudarisatun, al-mudarisatun. Oh ya, lebih daripada dua nih, Ustaz. Iya, jamak Bapak ya. Kalau ada tambahan alif ta, maka itu jamak. Kalau alif nun, maka itu dua. Ya, bagus Bapak. Silahkan. Yahfadzul muta'allimul darsa. Guru itu menghafal pelajaran. Sedang menghafal pelajaran. Muta'allimu. Kalau ada taknya, maka artinya bukan guru Bapak. Oh, murid ya. Ya, murid. Kalau mu'allimun baru pengajar ya, mu'allimun. Ya. Ya, mu'allim. Allama yu'allimu muta'allimun. Ya. Pelajar menghafal pelajaran. Ya. Atau wilatu jadi datun. Meja itu panjang baru. Meja itu baru. Ya. Baru. Alkitabu ala tawilah. Ala tawilati. Buku itu berada di atas meja. Iya. Ya, alhamdulillah lancar dan benar, Bapak. Barangkali Ustaz, ada. Mohon diulang yang al-muta'allimatani mujtahidatan. Tadi sepertinya dibacanya pengajar ya. Dua pengajar Oh itu iya. rajin. Iya. Berbeda kalau menggunakan kata yang kata dasar dal, ro, dan sin, maka untuk guru mudarrisun ada memnya, untuk murid darisun tidak ada memnya. Kalau menggunakan kata dasar ain, lam, dan mim, maka untuk murid muta'allimun ada taknya, kalau untuk guru mu'allimun tanpa tak. Itu untuk membedakan secara mudah antara guru dan murid. Al-muta'allimatani karena ada taknya, muta'a. Ya, sebelum ain dan setelah mim itu ada taknya, maka artinya murid. Dua murid perempuan itu bersungguh-sungguh. Oke, terima kasih Mbak. Apakah ada yang ingin menyampaikan hasil latihannya, berbagi ilmu dengan peserta yang lainnya?
terkait hasil latihan para Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau tidak ada, silahkan Bapak Ibu lanjut ke latihan kedua. Sebutkan mana mubtada dan khabarnya, mana muzakkar dan muannasnya, dan mana mufrad, musanna, dan jamaknya dari kalimat-kalimat di atas. Al-ma'u thahirun, al-muta'allimuna jadidun, ila akhirih. Silahkan Bapak Ibu, saya beri waktu 2 menit. Ya, barangkali ada yang sudah selesai. Saya belajar Ustaz. Oke, sudah selesai Bapak. Ya, di ini aja Ya, insya Allah. silahkan Bapak. Insya Allah langsung aja Ustaz. Iya, Nggak ditulis lagi. iya tidak apa-apa Bapak, silahkan. Ma'u thahirun itu ma'u mubtada atau thahirun khobarnya. Kemudian al-muta'allimuna. Jenisnya Bapak, Oh, jenisnya muzakkar muannasnya. kalau thahirun itu meskipun itu muzakkar tapi digolongkan dengan muannas ya Ustaz ya. Al-ma'u thahirun. Apa Bapak? Al-ma'u digolongkan muannas ya. Enggak. Al-ma'u itu muzakkar Bapak. Ya. Oh. Thahirun juga muzakkar. Hanya saja dalam masalah apa itu perempuan yang suci itu memang ada pengecualian tersendiri. Kita katakan al-mar'atu thahirun, bukan thahiratun. Iya. Tapi di sini dia thahirun termasuk dari golongan muzakkar. Iya. Oh gitu ya. Bukan kalau syamsun kan sama matahari dan bulan termasuk muannas ya Ustaz ya? Iya, benar. Meskipun tidak ada tak marbutohnya. Al-ma di sini muzakkar. Oh, al-ma muzakkar ya, baik. Al-muta'allimuna mufrad mubtada jadi duna khobar. Al-muta'allimuna muzakkar mujamak. Benar. Karena itunya jamak muta'allimun maka jadi duna juga harus juga menggunakan khobarnya harus juga menggunakan jamak. Ya, benar Bapak. Jamak mudzakkar juga itunya. Iya. At-taharatun ini at-taharatu maaf saya salah. At-taharatu itu mubtada, wajibatun itu khobar. Ini muannas mufrad. Iya, benar Bapak. Al-mudarisani ini mudzakkar musanna mubtada, hadirani ini khobar. Kemudian juga sama mengikutinya, dia harus sama-sama musanna juga. Iya, benar Bapak. Alhamdulillah. Al-istinja'u wajibun. Ini al-istinja'u mubtada, wajibun khobar. Dia juga muzakkar. Karena itu muzakkar, mufrad karena wajibun juga akhirnya mufrad juga. I'tikafu, i'tikafu itu muzakkar mufrad sebagai kedudukannya sebagai mubtada. Iya, benar. Mustahabun kedudukannya sebagai khobar,
Mhm. juga sama-sama sebagai mufrad. Mhm. Al-muta'allimatani mujtahidatani ini mu'annas musanna. Iya, benar Bapak. Kedua-duanya ini mubtada dan khobar. Mhm. Qara al-muta'allimani ini qara muta'allimani itu mubtada, Al-Qur'an khobar. Ah, Kebalik ya. qoro'a itu apa artinya Bapak? Telah membaca. Nah, Fi'il, telah membaca. Kata kerja atau kata benda? kata kerja. Ya, berarti qoro'a adalah Berarti dia sebagai khobar ya. tidak. Qoro'a adalah fi'il. Jadi ini adalah jumlah fi'liyah Bapak. Iya, jumlah fi'liyah ya kan. Ya, Qara'a sebagai karena fi'il madinya. diawali oleh fi'il. Tidak seperti al-ma'u thahirun, al-muta'allimuna jadidun, diawali oleh isim. Maka jumlah ismiyah. Jadi ini jumlah fi'liyah kalau gitu qara'a. Iya, Bapak. Ini adalah jumlah fi'liyah. Kemudian ini kedudukannya sebagai apa Ustaz? Ya, karena jumlah fi'liyah tidak ada hubungannya dengan mubtada khabar, hanya saja yang ingin ditegaskan oleh mu'alif adalah dari segi muzakkar muannasnya, mufrad musanna dan jamaknya. Al-muta'allimani. Al-muta'allimin ini musanna Ustaz. Iya, Musanna jenisnya? karena muta'alliman ini ada alif nunnya. Iya, benar. Ya dia Kalau musanna. jenisnya Ya. muzakkar atau muannas? Oh, muzakkar Ustaz. Ya, benar, muzakkar Bapak. Ya karena nggak ada taknya. Kalau taknya tak majrurah itu baru dia. Mhm. Ya, kemudian Al-Qur'an. Al-Qur'an Al-Qur'an itu isim Isim. muzakkar. Ya, muzakkar. Kemudian Karena ini dua jumlah orang. dari segi jumlahnya. Al-Qur'an ini dari jumlahnya tetap kelihatan tetap mufrad Ustaz ya. Iya, iya Bapak, jangan terkecoh dengan alif nun ya. Tidak semua alif nun itu memberikan arti musanna. Alif nun kapan memberikan arti musanna? Jika alif nun tersebut berupa tambahan. Contohnya mudarrisani. Sebenarnya kata dasarnya adalah mudarrisun, ya kan Pak? Iya, Nah, jadi betul. alif nun itu adalah huruf tambahan. Nah, Iya. sedangkan Al-Qur'an jika alif nunnya dihilangkan maka tidak memberikan arti. Kalau mudarrisani alif nunnya dihilangkan masih memberikan arti. Kalau Iya. Al-Qur'an alif nunnya dihilangkan maka tidak memberikan arti. Itu menunjukkan bahwa alif nun tersebut bukan huruf tambahan. Iya. Nah, jika kita ingin menjadikannya musanna, apa yang kita katakan Bapak? Al-Qur'anani. Iya, benar. Ya, silahkan Bapak dilanjut. Ya, al-mudarrisatu ini menunjukkan jamak muannas. Kedudukannya? Jamilatun. Ya, guru-guru yang jamak muannas ya. Jamilatun juga sama menunjukkan ini mubtada, kemudian ini khobarnya. Ya, benar Jamilatun juga Bapak. menunjukkan muannas jamak muannas. Jamak muannas. Yahfazu ini jumlah fi'liyah. Yahfazul muta'allimul ad-darsa. Benar.
guru murid menghafal pelajaran. Ya, benar Bapak. Jadi ini jumlah fi'liyah. Iya. Kemudian dia muta'alimun juga ini muzakkar. Muzakkar mufrad. Iya, benar. Ad-darsa. Adarsa juga ini juga mufrad juga. Mufrad muzakkar. Iya, benar Bapak. At-tawilatu ini juga muannas, mubtada, mufrad. Jadi datun juga ini sebagai khobar, dia sebagai mufrad mubtada. Jumlahnya dari segi jumlah? Dari jumlah juga jumlah ismiyah. Iya, benar. benar. Al-kitabu mubtada ala tawilati. Ini juga mufrad muzakkar. Ini juga ala tawilati juga ini muzakkar ya. Muannas. Iya, Bapak. Muannas karena ada taknya. Iya, ada taknya. Mufrad muannas. Ya, terima kasih Bapak. Alhamdulillah sangat bagus sekali. Barangkali ada dari peserta yang ingin menyampaikan hasil latihannya. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, silahkan Bapak Ibu lanjutkan dengan latihan ketiga. Sebutkan nama isim-isim berikut ini. Contoh mudarisun, mufrad, muzakkar. Ya. Saya barangkali ada yang semuanya saya kira familiar ya harokatnya Bapak Ibu. Bisa dilihat dan dijawab langsung. Saya beri waktu 2 menit, Bapak Ibu silakan. Iya Bapak, sudah selesai? Saya boleh Ustadz? Oh iya, silakan Mbak, silakan. Bi'run, mufrad mudzakkar. Iya. Amiqani, mufrad musanna. Rukbatani, musanna, mufrad muannas musanna. Iya, benar. Muannas, musanna. Ya, karena apa itu hurufnya berdekatan, jadi jangan sampai keliru antara muannas dengan musanna. Ya, silakan, Mbak. Kabiruna, mudzakkar jama'. Talibatun, mufrad mufrad muannas. Shalawatun, jama' muannas. Mafrudatun, mufrad muannas. Salihatun, jama' muannas. Hafizani, musanna mudzakkar. Iya, benar. Mahiruna, jama' mudzakkar. Mar'atun, mufrad musanna. Mar'atun. Astagfirullah. Mufrad muannas. Iya, benar.
salah ucap. Mudarrisatani, muannats, musanna. Musanna, muannats. Ya. Mujtahidatun, jamak muannats. Ya Ustaz, Mhm. Ya, mujtahidat. benar. Oke. Jamak muannats. I'tikafun, mufrad mudzakkar. Mhm. Mustahabbuna, jamak Kalau eh, ya ini agar bisa bermakna sesuai, bisa ya. diganti dengan muhibbun. Ya. Oh gitu. Ya. Muhibbuna, jamak mudzakkar. Mhm. Istinja'un, mufrad mudzakkar. Mhm. Muta'allimani, musanna mudzakkar. Mhm. Hadiratun, mufrad muannats. Mhm. Ma'un, mufrad mudzakkar. Mhm. Tahiratani, muannats, musanna. Mhm. Jadidat, muannats, jamak muannats. Muannats jamak. Ya, jamak muannats. Nggih. Terima kasih. Bagus sekali hasil latihannya. Barangkali ada peserta lain yang ingin menyampaikan hasil latihannya, berkenan menyampaikan hasil latihannya. Tidak ada, nggih? Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan ke latihan terakhir, ya. Kalimat-kalimat berikut ini salah, ya, Bapak Ibu, memang sengaja dibuat salah. Jadi jangan sampai terkecoh. Kenapa? Karena tujuannya adalah Bapak Ibu yang harus membetulkan, coba betulkan dan beri alasannya. Ya, kenapa Bapak Ibu menyampaikan ini yang salah dan yang benar ini? Alasannya apa? Ya, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, karena ini bobotnya agak berat, saya beri waktu 2,5 menit. Ya, Bapak Ibu, saya beri tambahan waktu 0,5 menit. Silahkan Bapak Ibu perhatikan, kemudian bisa ditulis, bisa tidak. Intinya Bapak Ibu mengetahui di mana letak kesalahannya, kemudian apa yang benar, kemudian alasannya. Ya, jadi tahapannya seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu baca mana yang salah, kemudian apa yang benar, kemudian alasannya. Kenapa Bapak Ibu mengatakan yang benar ini? Ya, silahkan Bapak Ibu bisa dimulai dari sekarang. At-talibat, at-talibatu jadidat. Al-bi'ru 'amiq. Ar-rukbatani kabiratan. Kabiratan. Mhm. Ar-rukbatani Masya Allah. Maaf Ustaz, Ya, lagi tidak latihan apa-apa, Mbak. sendiri. Saya kira sudah selesai.
Boleh belajar, Ustaz? Oh ya, silakan Bapak. Alhamdulillah. At-thalibatun jadidatun. Ya, kalau ada alnya At-thalibatu, maka maaf. ya tambah tanwin At-thalibatu, Bapak maaf. ya. Aha. At-thalibatu, banyak bidunil alif. At-thalibatu jadidatun. Taknya Aha. ganti ta marbutoh juga. Iya, taknya menjadi tak marbutoh. Kenapa? Karena mufrad Bapak. Karena Mufrad mufrad ya. muannas. Karena mufrad. Ini juga sama mufrad muannas. Iya, benar Bapak. Jadidatun. Jadi yang salah itu yang mana Bapak? Yang salah at-thalibatu, yang salah. Iya. Yang salah at-thalibatu. Mestinya at-thalibatun. At-thalibatu tak marbutoh. Iya. Iya. Kemudian al-bi'ru amikun. Iya, benar. Yang salah amikotani. Iya, benar. Kenapa Bapak jadikan Kerjanya mudzakkar, dan dia juga satu. Bukan musanna. Iya, benar. Bi'runya satu, mudzakkar. Iya, benar. Benar, Bapak. Mudzakkar mufrad. Iya, benar. Ya, silahkan Bapak. Ar-rukbatani kabironi. Ar-rukbatani kabironi. Hati-hati Bapak ya. Ar-rukbatani. Ya. Ini dari segi jenisnya apa, kemudian jumlahnya berapa. Khobarnya harus sama. Asalnya dia muannas. Ar-rukbatun. Berarti dia muannas. Muannas kabirotani. Ya, benar Bapak. Ar-rukbatani kabirotani. Iya. Ar-rukbatan muannas musanna. Sama muannas musanna. Ya, harus sama-sama muannas musannanya Bapak. Ya. Baik. Muta'alimuna mujtahiduna. Muta'alim sudah benar. Mujtahidat yang salah. Iya. Dia muzakkar jamak. Muzakkar jamak. Muzakkar jamak. Kemudian mestinya mujtahiduna. Benar Bapak. Kemudian al-istinja'u wajibun. Wajibaninya yang salah. Al-istinja'u. Kenapa wajibani salah Bapak? Karena dia istinja itu dia mufrad. Sedangkan dia wajibani muzakkar mufrad. Kemudian ininya juga jadi mufrad lagi, wajibun. Ya. Maka wajibani harus salah karena dia bentuknya apa Bapak? Musanna nih. Musanna. Iya, benar. mestinya mufrad. Iya, harusnya mufrad juga. Iya. Kemudian al-mudarisani solihani. Yang salah musolihatani. Iya. Karena ini muzakkar musanna. Muzakkar musanna berarti ini juga harusnya sama solihani juga harusnya muzakkar musanna juga. Ya, benar. Kemudian al-mar'atu mestinya muta'allimatun. Iya, benar Bapak. Muta'allimunya yang salah. Dia mestinya mengikuti mufrad daripada mu'annas. Mufrad harusnya mufrad mu'annas juga. Ya. Benar Bapak. Kemudian at-talibani mujtahidani. Ya, benar. Mujtahiduna yang salah. Kenapa Bapak? Karena ini menunjukkan musanna. Musanna
Musanna mufrad. Musanna ya, musanna muzakkar. Nah, musanna mudzakkar Bapak ya. Benar. Iya. Jadi mujtahidani mestinya. Ya, benar Bapak. Kan al-ma'u tahirun. Bukan tahiratun karena ini kedudukannya sebagai muzakkar, kemudian mufrad. Al-ma'u Maka yang tahirun, benar yang salah tahiratunnya, Ustaz. ya, berarti yang benar adalah al-ma'u thahirun. Terima kasih Bapak, jawabannya sangat bagus sekali. Ya. Hanya saja ada bukan hanya saja tapi tadi oleh Bapak Sujai yang dirubah adalah at-thalibat. Ya, bagaimana kalau yang dirubah itu adalah jadidah? Ya, itu pertama. Kedua, oleh Bapak Sujai tadi yang dirubah adalah mujtahidat menjadi mujtahidun. Bagaimana kalau yang dirubah adalah al-muta'allimun? Ya, menjadi apa? Mujtahidat kita benarkan, kita agak benar, tapi yang kita rubah adalah al-muta'allimun. Kemudian sholihatan, kita anggap benar. Dan yang kita rubah adalah al-mudarrisan. Maka apa yang kita katakan? Ya. Kemudian muta'allimun. Muta'allimun kita anggap benar. Nah, al-mar'atu yang kita rubah. Kemudian mujtahidun kita anggap benar. At-thalibani yang kita rubah menjadi apa? Ya, saya beri waktu 1 menit. Silahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang bisa menjawab, silahkan langsung di unmute. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang sudah selesai? Ya, silahkan yang sudah selesai bisa unmute. Yang kita rubah adalah pada kalimat at-thalibatu jadidatun, ya. Jadi yang kita rubah adalah kalimat kata jadidah yang benar menjadi apa? Kemudian al-muta'allimuna mujtahidatun yang kita rubah adalah kata al-muta'allimun, al-mudarrisani sholihatani yang kita rubah adalah al-mudarrisan, at-talibani mujtahiduna yang kita rubah adalah at-taliban. Kemudian al-mar'atu muta'allimun yang kita rubah al-mar'atu. Saya Ustadz ya. Oke, silakan Mbak. At-thalibatu jadidat. Mhm. Terus al-muta'allimuna. Yang dirubah tadi yang muta'allimun yang dirubah Ya, yang mana dirubah Ustadz? muta'allimun. Al-muta'allimatu mujtahidat. Benar. Terus al-mudarrisani sholihan. Yang kita rubah al-mudarrisan, Mbak. Oke. Al-mudarrisatani sholihatan. Ya, benar. Al-mar'u muta'allimun. Laki-laki bahasa Arabnya apa, Mbak? Ar-rajulu. Oh, ar-rajulu.
Ar-rajulu muta'allimun. Ya. Ar-rajulu muta'allimun. Dan ini yang dirubah apa Ustadz yang terakhir nih? Yang At-taliban. At-tullabu mujtahidun. At-tullabu mujtahidun. Oke. Terima kasih atas jawabannya, sangat bagus sekali. Oke, sebelum saya akhiri pelatihan pada pagi hari ini, apakah ada pertanyaan terkait materi yang kita pelajari bersama pada pagi hari ini? Oh iya, ada masukan, terima kasih. Ada masukan dari para peserta, barangkali ada yang segan, ada yang segan. Nanti saya tunjuk pada sesi berikutnya, insya Allah saya tunjuk. Jadi saya harap semuanya aktif ya, karena ini manfaatnya akan kembali ke masing-masing peserta. Ya, meskipun tidak disampaikan, saya yakin bahwa setiap peserta sudah mencoba masing-masing, tapi saya harap nanti semuanya bisa aktif semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga materi atau ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat, barokah bagi kita semua. Ya, saya lupa mengingatkan pada awal materi, jangan lupa niat, menata niat lillahi ta'ala, ya, dalam mengikuti pelatihan Kitab Kuning pada setiap hari Sabtu dan Minggu jam 8 sampai jam 9. Terima kasih atas partisipasinya, Bapak Ibu semuanya. Jazakumullahu anni kulla khair. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.